Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Prestasi, selamat datang di acara Sosialisasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024. Opsi 2024, meneliti itu seru. Semoga Sobat Prestasi di seluruh Indonesia dalam keadaan yang selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Ica Karunisa sebagai moderator pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan perwakilan Bapak Ibu Dewan Juri Opsi Jenjang SMP tahun 2024, mulai dari bidang ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dan budaya, ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, dan ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Dewan Juri? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak Ica. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena katanya tak kenal maka tak sayang, supaya Sobat Prestasi yang ada di jauh juga bisa berkenalan. Yang pertama, kita akan kenalan dari bidang ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dan budaya. Di sini sudah ada Ibu Dr. Rusfadia Saktianti Yahya atau yang biasa kita sapa dengan Ibu Yanti. Halo Sobat Prestasi. Kemudian dari bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, yaitu Bapak Dr. Imam Fahrudin atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Imam. Halo Sobat Prestasi. Dan yang terakhir dari bidang ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa, yaitu Bapak Dr. Budi Permana MSc atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Budi. Halo Sobat Prestasi. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi penjelasan spesifik masing-masing bidang ya Bapak Ibu. Kita mulai dari bidang ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dan budaya yang akan dipaparkan oleh Ibu Yanti. Kepada Ibu Yanti, disilahkan. Terima kasih. Adik-adik Sobat Prestasi, saya akan menjelaskan apa saja cabang lomba opsi di tahun 2024 ini. Pertama ada bidang ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dan budaya yang biasa disingkat dengan IPS-KB. Kemudian yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disebut dengan bidang IPAL. Yang ketiga ada bidang ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa atau yang biasa disingkat dengan IPTR. Baik Sobat Prestasi, saya akan menjelaskan bidang ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan dan budaya. Nah, bidang ini berkaitan dengan studi tentang sosial kemasyarakatan, yaitu cara berperilaku, mempengaruhi manusia serta lingkungan sosialnya, termasuk di dalamnya ada kegiatan atau produk manusia yang melibatkan imajinasi kreatif dalam mengungkapkan nilai-nilai akal budi dan karya manusia. Apa saja yang bisa diteliti dalam bidang IPSKB ini? Pertama, adik Sobat Prestasi bisa mengkaji perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Misalnya bidang produksi, distribusi dan konsumsi dalam pengelolaan sumber daya. Misalnya di sekitar kalian ada kekayaan sumber daya alam, bisa diteliti bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian bagaimana mereka melakukan penjualan dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Itu pola dalam kegiatan ekonomi ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengkaji bagaimana interaksi orang ya atau masyarakat dengan lingkungan alam. Misalnya di daerah adik-adik Sobat Prestasi ada masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Biasanya masyarakatnya bekerja sebagai petani dan mereka bisa kita lihat masalah-masalah sosial apa yang ada di masyarakat pertanian atau yang di masyarakat nelayan juga seperti itu. Ada masalah sosial yang mungkin kita harus cari solusi untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Kemudian bidang yang ketiga, ada bidang interaksi masyarakat dengan seni dan budaya. Nah, adik-adik Sobat Prestasi bisa menggali potensi sosial seni budaya apa saja yang ada di sekitar kalian, kemudian bisa disosialisasikan ke masyarakat supaya seni budaya itu bisa lestari untuk masa yang akan datang.
Yang keempat, adik-adik juga bisa meneliti fenomena budaya masa lampau atau situs sejarah yang memiliki relevansi dengan masyarakat, dengan masa sekarang. Jadi kita bukan hanya meneliti sejarahnya ya, tapi kita lihat apakah nilai-nilai atau pelajaran penting dari aspek sejarah di masa lalu masih relevan dengan sekarang dan apa hal-hal penting yang bisa kita garis bawahi dan dijadikan pelajaran di masa sekarang. Kemudian bisa juga kita meneliti tentang kreativitas dan inovasi yang ada di lingkungan sosial, ekonomi yang bisa menjadi sumber budaya ya, pendidikan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Nah, ini penting, misalnya di tahun-tahun sebelumnya ada yang kreasi batik, patung gitu ya. Tapi harus digarisbawahi bahwa bidang ini bidang IPSKB ya. Jadi yang ditekankan adalah masalah sosialnya dan bagaimana pengembangan hasil rekayasa itu untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian, terima kasih Mbak Ica dari saya. Paparan yang sangat jelas ya Ibu Yanti. Terima kasih atas paparan mengenai bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan juga budaya. Untuk selanjutnya akan ada paparan mengenai bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam. Kepada Bapak Imam, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Halo Sobat Prestasi, ini tentang bidang IPA dan lingkungan. Bidang ini berkaitan dengan pemahaman manusia secara sistematis terhadap gejala alam yang bisa bersifat biologis, fisis maupun kimiawi, dan juga terhadap gejala-gejala atau keadaan di lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Pemahaman tersebut dapat berupa konsep, prinsip, dan hukum yang semuanya teruji kebenarannya melalui suatu metode ilmiah. Demikiannya Sobat Prestasi dan Mbak Ica. Sangat menarik ya Bapak Imam ternyata mengenai bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan. Untuk selanjutnya akan ada paparan mengenai bidang terakhir nih, ada bidang ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa, sekaligus juga akan menyampaikan mengenai tema serta lini masa untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024 jenjang SMP oleh Bapak Budi. Kepada Bapak Budi disilahkan. Terima kasih Mbak Ica. Untuk adik-adik Sobat Prestasi, saya ingin sedikit memaparkan apa itu ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Bidang ini sangat berkaitan dengan metode rancangan dan rekayasa yang menghasilkan prototipe atau produk yang inovatif, yang tentunya diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, produk tersebut harus memiliki manfaat yang nyata yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan sekolah mungkin, lingkungan rumah, ataupun di adik-adik tinggal. Jadi perlu saya garis bawahi di sini buat adik-adik Sobat Prestasi bahwa produk prototipe dan produk inovatif yang dihasilkan itu harus mempunyai kemanfaatan dan juga dapat diaplikasikan. Nah, itu barangkali yang terkait dengan apa itu ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Nah, selanjutnya ingin saya juga menyampaikan untuk tema opsi 2024 hampir sama dengan tema opsi 2023, yaitu Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Nah, oke, selanjutnya saya juga ingin memaparkan lini masa dari kegiatan opsi tahun 2024. Perlu adik-adik sobat ketahui bahwa proses daripada opsi 2024 dimulai dari tahapan sosialisasi yang sebenarnya sudah berjalan dari tanggal 29 sampai 30 Januari 2024. Tentunya adik-adik ketika menyimak video ini sudah masuk ke tahap pendaftaran dan pengunggahan proposal penelitian tanggal 1 Februari sampai dengan 14 Maret 2024. Nah, jangan lupa adik-adik bahwa seleksi administrasi peserta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Dan nanti kami dari tim juri pada seluruh bidang akan melakukan penilaian awal proposal secara teliti, dan tentunya kami dari tim juri pada semua bidang juga akan
memberikan masukan dari hasil review proposalnya yang pelaksanaannya adik-adik akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Maret 2024. Hasil penilaian proposalnya sendiri akan disampaikan pada tanggal 28 Maret 2024. Nah, selanjutnya mulailah adik-adik sobat prestasi untuk melaksanakan penelitian. Proses pelaksanaan penelitian cukup panjang dari bulan April sampai dengan September 2024. Namun perlu kami ingatkan bahwa adik-adik di dalam pelaksanaan penelitian tetap harus ingat manajemen waktunya. Jadi jangan sampai terlalu mepet dengan batas pengunggahan laporan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tanggal 10 September 2024. Pengunggahan perlu diingatkan nanti dilakukan oleh operator sekolah, ya. Nah, penilaian naskah penelitian akan dilaksanakan tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2024. Kami akan memberikan penilaian secara seksama, secara teliti, yang pengumumannya adik-adik sekalian akan disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2024. Nah, sobat prestasi, final opsi berupa pameran dan presentasi hasil penelitian akan dilaksanakan secara serentak bersama dengan opsi SMA tanggal 16 sampai dengan 22 Oktober 2024. Barangkali itu yang nanti adik-adik dapat coba simak kembali di pedoman opsi 2024. Begitu barangkali Mbak Ica. Baik, terima kasih Bapak Budi. Paparan yang sangat jelas ya Sobat Prestasi, mulai dari penjelasan dari tiap bidang, yaitu bidang IPSKB, kemudian bidang IPAL, dan juga bidang IPTR. Setelah itu juga penjelasan mengenai tema dan juga lini masa Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024. Untuk selanjutnya, kita akan coba membahas mengenai poin-poin penting apa saja yang perlu Sobat Prestasi perhatikan untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Kepada Ibu Yanti, disilahkan. Baik, adik-adik Sobat Prestasi, apa saja poin penting di opsi 2024 ini? Pertama, tentunya adik-adik harus warga negara Indonesia ya. Kemudian adik-adik bersekolah di SMP atau MTS sederajat pada kelas 7 atau 8 dan harus berkelompok yang berasal dari sekolah yang sama. Saat berkelompok ini, jumlah peserta maksimal itu 2 siswa atau siswi per tim, dan tim ini tidak boleh berubah ya sampai final. Jadi harus bekerja sama dan mengunggah proposalnya dengan biodata yang sama untuk didaftarkan pada saat pendaftaran proposal. Nah, pelaksanaan final akan dilakukan secara luring, jadi presentasi dan pameran karya. Jadi pada kesempatan ini semua anggota tim harus menguasai isi proposal penelitiannya. Kemudian sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 naskah per bidang lomba. Tapi setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 judul penelitian, baik dia itu sebagai ketua maupun anggota peneliti. Nah, topik proposal juga harus sesuai dengan bidang lomba ya, dan dipastikan tidak salah unggah, karena ini seringkali terjadi kesalahan unggah. Harusnya misalnya bidang IPSKB tapi diunggahnya di bidang IPTR, atau bidang IPTR diunggahnya di IPSKB dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul dan harap didampingi operator sekolahnya supaya tidak sampai salah unggah. Demikian Mbak Ica, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ibu Yanti. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai pendaftaran Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP tahun 2024, dan yang tidak kalah penting yaitu penjelasan mengenai ethical clearance atau yang biasa kita kenal dengan clearance etik yang akan dipaparkan oleh Bapak Imam. Kepada Bapak Imam, disilahkan. Terima kasih Mbak Ica. Sobat prestasi tentang pendaftaran opsi itu semua dilakukan secara online, jadi tidak ada kirim-kirim berkas, semuanya secara online. Nah, pendaftaran atau registrasi dilakukan melalui laman daftar bpti.kemdikbud.go.id.
Nah, siapa yang melakukan pendaftaran? Itu bukan peserta langsung, melainkan pihak sekolah. Jadi pendaftaran dilakukan oleh sekolah. Nah, ada hal yang penting diperhatikan di sini bahwa dalam melakukan pendaftaran oleh pihak sekolah, entah mungkin oleh guru atau operator yang diminta oleh sekolah tersebut, jangan sampai ada salah unggah data, salah unggah file, salah unggah dokumen, misalkan proposal IPA diupload, diunggah ke bidang IPTR atau bidang IPSKB, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya, itu mesti diperhatikan. Begitu Mbak Ica. Ya. Nah, ini pentingnya sobat prestasi, kita tahu bahwa manusia, hewan itu kan perlu mendapat perlakuan yang patut, yang layak ya. Begitu juga ada beberapa bahan yang mesti digunakan dengan cara yang hati-hati, yang spesial. Dalam hal ini dibutuhkan yang disebut clearance etik atau ethical clearance, atau disebut juga kelayakan etik. Nah, clearance etik itu adalah suatu keterangan tertulis yang diberikan oleh suatu komisi etik penelitian yang menyatakan bahwa suatu penelitian layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, riset apa saja yang memerlukan clearance etik? Yaitu riset atau penelitian yang melibatkan makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia, dan atau yang menggunakan bahan-bahan yang sensitif dan beresiko seperti bahan-bahan kimia. Demikian Sobat Prestasi dan Mbak Ica. Baik, terima kasih Bapak Imam atas penjelasannya. Untuk selanjutnya nih yang tidak kalah penting juga oleh Sobat Prestasi, dan saya rasa ini juga ditunggu-tunggu ya Bapak ya, mengenai tips untuk opsi 2024 jenjang SMP. Mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Budi. Terima kasih Sobat Prestasi. Saya minta izin untuk coba menyampaikan beberapa tips yang terkait dengan pelaksanaan opsi 2024 ya. Sebenarnya saya membagi atas 4 tahapan. Tahap persiapan yang harus adik-adik siapkan, tahap awal penelitian, kemudian tahap proses penelitian, dan tahap final. Nah, beberapa hal penting dari Sobat Prestasi ketika masuk tahap persiapan. Yang pertama adalah adik-adik Sobat Prestasi selalu harus membaca pedoman opsi 2024 dengan teliti. Itu sangat penting sekali ya. Kemudian lakukanlah proses pencarian informasi melalui bimbingan ataupun pelatihan ya yang diselenggarakan oleh ekstrakurikuler sekolah, misalkan melalui KIR ya untuk IPTR, ataupun oleh lembaga-lembaga penelitian lainnya, atau bahkan dari perguruan tinggi. Kemudian juga lakukanlah komunikasi dengan melalui jaringan peneliti-peneliti muda, atau juga Sobat Prestasi dapat berkomunikasi dengan para alumni opsi tahun sebelumnya dari sekolah yang ada di kotanya barangkali, sehingga menambah wawasan buat Sobat Prestasi. Selanjutnya, yang kedua pada tahap awal penelitian, yang paling sangat penting Sobat Prestasi perhatikan adalah cara memilih topik. Pilihlah topik yang sesuai dengan minat dan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Karena adik-adik kan masih dalam tahap penjajakan sebagai peneliti muda. Ya, seperti itu. Perhatikan juga barangkali ada muatan lokal yang dapat diangkat menjadi sebuah topik yang cukup menarik. Kemudian juga perhatikan topik yang mungkin menarik apakah layak atau tidak ya adik-adik Sobat Prestasi untuk dapat dijadikan sebuah karya penelitian. Kemudian juga perhatikan manfaat dan dampak positif buat hasil penelitian tersebut pada lingkungan yang ada di tempat tinggal adik-adik. Juga jangan lupa adik-adik melakukan saat penentuan awal penelitian diskusi tentunya dengan guru atau dengan pembimbing atau mungkin dengan orang tua dan siapapun yang dapat diajak untuk berkomunikasi dalam penentuan topik. Tahap yang paling penting adalah tahap proses penelitiannya sendiri. Nah, di sini adik-adik coba lakukan penulisan sebuah karya penelitian tersebut atau melakukan penelitian tersebut dengan memakai metodologi yang memang sesuai dengan jenjangnya, gitu kan? Karena adik-adik adalah jenjang SMP, ya, maka lakukanlah penelitian sesuai dengan
kapabilitas kemampuan adik-adik sobat prestasi untuk jenjang SMP. Tidak harus penelitian itu menampilkan sebuah produk yang wah, tetapi yang penting adalah kebermanfaatan dan inovasinya. Dan yang paling penting ketika adik-adik nantinya terpilih masuk ke tahap final, maka adik-adik sobat prestasi selalu berpikir positif. Siapkan untuk bisa melakukan tahapan final dengan baik, mencoba menyiapkan presentasi dengan baik, dengan tetap menjaga sopan santun, kemudian juga menjaga etika, kemudian juga menjaga hubungan baik dengan juri maupun dengan sesama peserta yang lain. Barangkali itu tip dari tim IPTR, barangkali nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Yanti dan juga Pak Imam, ada trik. Silakan barangkali Pak Imam langsung dengan. Disilahkan Ibu Yanti dan juga Pak Imam. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Pak Budi. Saya mungkin hanya menambahkan beberapa hal yang penting dalam bidang IPSKB. Harapan kami sebenarnya adik-adik sobat prestasi itu bisa mengambil topik penelitian yang dekat dengan lingkungan rumah sekitar ya. Jadi tidak perlu mengambil tempat lokasi yang jauh-jauh, tapi yang penting berangkat dari fenomena sosial di sekitar kalian semua, kemudian apa masalah sosial yang penting, kemudian dilihat teori apa yang relevan dan bagaimana menganalisisnya. Itu sudah sangat bagus gitu ya untuk level SMP seperti adik-adik semua. Kemudian yang kedua, pastikan adik-adik melakukan kajian literatur ya, supaya tema-tema yang diangkat itu tidak berulang-ulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi walaupun itu potensi lokal, tapi dilihat dulu apakah tema-tema itu sebelumnya. Atau kalau sudah pernah diangkat, apa aspek lain gitu yang memang belum digali oleh orang sebelumnya, tapi sama kalian semua digali lebih jauh. Itu penting ya untuk IPSKB. Kemudian yang ketiga itu jangan berhenti sampai pada tahap hal yang teknis ya. Misalnya ada topik membuat batik gitu ya, inovasi batik. Tapi hanya berhenti sampai teknis pembuatan batik. Nah itu bidang IPS-nya tidak muncul tuh di situ. Jadi harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya bagaimana persepsi masyarakat tentang inovasi batik yang dilakukan itu yang disetujui atau tidak oleh masyarakat sekitar, kemudian apakah inovasi ini kemudian punya nilai ekonomi yang bisa diukur gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan prediksi-prediksi yang secara sederhana ya bisa dilakukan oleh teman-teman sobat prestasi. Kemudian yang keempat, penting juga adalah adik-adik sangat menguasai tema penelitian yang sedang dikaji, karena beberapa kali saat presentasi tuh hanya ketua penelitinya saja tuh yang paham gitu ya, bisa menjelaskan, tapi anggota yang lain tidak bisa menjelaskan. Nah itu latihan lah untuk presentasi atau memahami ya kedua anggota tim tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya kami harap kalian bisa lebih percaya diri, kreatif dan inovatif ya dalam melakukan penelitian. Jadi karena bayangkan Anda akan menjadi peneliti di masa depan nih. Karena meneliti itu seru, jadi coba digali gitu ya kemampuan dan talentanya masing-masing. Demikian dari saya Mbak Ica, terima kasih. Terima kasih untuk tips Ibu Yanti. Untuk selanjutnya mungkin ada tips dari Bapak Imam. Bapak Imam disilahkan. Baik, terima kasih. Saya singkat saja Sobat Prestasi, saya ingin menyampaikan tips dalam hal presentasi ya, dari sejak proposal sampai nanti laporan. Jadi penting diperhatikan adalah ketersambungan dari mulai latar belakang, melahirkan pertanyaan atau persoalan atau permasalahan, kemudian permasalahannya ingin dijawab, maka melahirkan tujuan. Dan untuk sampai pada tujuan, maka ada alasan yang logis, masuk akal kenapa dipilih metodenya itu. Jadi
poin pentingnya adalah dalam presentasi baik dari proposal maupun sampai laporan nanti adalah ketersambungan dari komponen-komponen tersebut. Ketika menarik kesimpulan juga harus logis dan sesuai dengan data yang diperoleh. Demikian Sobat Prestasi, Mbak Ica. Ya. Baik, terima kasih Bapak Imam. Nah, Sobat Prestasi bisa diperhatikan ya mengenai tips lolos opsi tahun 2024. Baik, tidak terasa sosialisasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP tahun 2024 telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri sudah berkenan sharing dan juga menjelaskan mengenai opsi tahun 2024 kepada Sobat Prestasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada sosialisasi kali ini dapat menambah pengetahuan dan memotivasi Sobat Prestasi untuk bisa menyiapkan ide atau gagasan luar biasa untuk berkompetisi di opsi tahun 2024. Kami tunggu karya terbaik dari Sobat Prestasi sekalian ya. Sebelum menutup acara ini, alangkah lebih baiknya kita jargon dulu nih Bapak Ibu. Sudah tahu ya Bapak? Oke. Kalau saya sebut opsi 2024, nanti dijawab meneliti itu seru. Kita mulai. Opsi 2024. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.